Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di sini saya akan membahas topik penting dalam dunia kerja dan organisasi, yaitu kendala dalam manajemen sumber daya insani. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nikmatul Aulia NIM 2.202.036.078. Langsung saja, latar belakang kasus. PT Amanah Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan keuangan syariah. Perusahaan ini awalnya berkembang dengan pesat karena menawarkan layanan berbasis nilai-nilai Islam dan teknologi digital. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mulai mengalami penurunan kinerja internal yang signifikan. Permasalahan yang dihadapi. Setelah dilakukan evaluasi internal oleh tim HRD dan manajemen, ditemukan beberapa kendala utama dalam pengelolaan sumber daya insani. 1. Tingkat turnover karyawan tinggi. Banyak karyawan resign dalam waktu singkat karena merasa tidak mendapatkan perkembangan karir dan beban kerja yang tidak seimbang. 2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Karyawan tidak mendapatkan pelatihan rutin, baik dari sisi teknis, pelayanan pelanggan, maupun pemahaman nilai-nilai syariah. 3. Minimnya komunikasi dan koordinasi antar divisi. Terjadi miskomunikasi antara divisi keuangan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang menurun. 4. Tidak adanya sistem penilaian kinerja yang jelas. Karyawan tidak tahu indikator keberhasilan mereka. Tidak ada sistem reward dan punishment yang transparan. Penyelesaian masalah. Untuk mengatasi kendala tersebut, manajemen PT Amanah Sejahtera melakukan reformasi manajemen SDI dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis nilai-nilai Islam. Membangun program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Menyelenggarakan pelatihan rutin terkait pelayanan prima, teknologi keuangan, dan nilai-nilai kerja Islami. Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk karyawan yang potensial. 2. Membentuk sistem penilaian kinerja, Key Performance Indicator, KPI, setiap karyawan memiliki target yang jelas sesuai bidangnya. Disediakan feedback berkala dan evaluasi 3 bulanan. 3. Memperbaiki sistem komunikasi internal. Menggunakan platform komunikasi khusus antar tim untuk koordinasi harian. Mengadakan rapat lintas divisi minimal 2 minggu sekali untuk menyelaraskan tujuan kerja. 4. Menata sistem karir dan motivasi karyawan. Menyusun jenjang karir yang jelas dan adil. Menyediakan insentif berbasis kinerja serta penghargaan untuk karyawan teladan. Menerapkan nilai kerja sebagai ibadah melalui kajian rutin dan sesi motivasi Islami. Hasil dari perbaikan. 6 bulan setelah penerapan solusi, tingkat turnover karyawan menurun hingga 45%. Karyawan lebih semangat dan merasa dihargai. Koordinasi antar divisi menjadi lebih lancar. Kepuasan pelanggan meningkat, tercermin dari naiknya rating layanan dari 3,8 menjadi 4,6. Produktivitas tim meningkat secara signifikan. Kesimpulan. Manajemen sumber daya insani yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara aspek profesional, emosional, dan spiritual. Pendekatan Islami dalam pengelolaan SDI tidak hanya meningkatkan performa, tapi juga menghadirkan ketenangan, loyalitas, dan keberkahan dalam lingkungan kerja. Demikian pemaparan mengenai studi kasus kendala manajemen sumber daya insani dan penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.